memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, baik. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Shalom. Kita bersyukur Tuhan masih kasih kita waktu, kesempatan untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Bacaan kita Pengkhotbah 3 ayat 11a berbunyi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Begitu berharganya waktu sehingga orang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Kalau orang Australia bilang time is money. Jadi waktu itu sangat bernilai, waktu itu sangat bermanfaat, waktu itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berarti. Waktu adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi kehidupan manusia. Ada 3 fase waktu yang kita pelajari saat sore hari ini yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah waktu kemarin. Waktu kemarin itu adalah waktu di mana sesuatu kenangan yang tidak mungkin terulang lagi. Ya, kita semua pasti mengalami hal yang sama. Benar demikian ya? Mengalami hal yang sama. Ada kesan, ada cerita tersendiri, ada pesan tersendiri. Ada kesan dan pesan juga kadang itu menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan. Kalau itu menyenangkan pasti kita tertawa, pasti kita bahagia. Tapi kalau itu tidak menyenangkan di hati, maka yang ada hanyalah ratap tangis. Yaitu waktu kemarin. Waktu yang kedua yang kita berbicara di sini adalah hari ini atau sekarang. Adalah sesuatu kenyataan yang sedang kita alami atau jalani dan merupakan anugerah Tuhan. Kalau kita hidup sampai hari ini, kalau kau masih bisa kuat, masih bisa kerja, masih bisa melangkah, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, itu hanya karena anugerah Tuhan, bukan kita. Karena itu sebagai umat beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa atur waktu hidup kita sebaik mungkin, supaya waktu itu jangan terlewatkan begitu saja. Bapak-bapak, saudara semua, waktu yang ketiga adalah hari esok. Ya, hari esok itu adalah sebuah harapan dan itu pun masih misteri atau masih dalam rahasia Tuhan. Benar demikian. Kau tahu hari esok seperti apa yang kau jalani. Semua itu masih ada dalam misteri. Semua itu masih ada rahasia Tuhan. Ya. Jadi kalau kita masih diberi waktu, kita masih memperoleh kesempatan untuk menjalani hidup sampai hari ini, maka pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Karena apa? Firman di Pengkhotbah tadi kita sudah baca bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di kolong langit ini ada waktunya. Pernah dengar satu lagu bilang begini, di bawah langit ini semua ada masanya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Semua sia-sia hanya menjaring angin. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Pernah dengar ya? Nah, itu semua sudah ditentukan dan sudah diatur oleh Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa sesibuk-sibuk apapun pekerjaan dan aktivitas kita, satu hal pesan saya kepada Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, jangan pernah lupa beri waktu kita untuk Tuhan. Kadang-kadang kita lupa. Sibuk dengan segala pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas kita, terlalu banyak kita mementingkan diri sendiri, dan pada akhirnya kita lupa waktu juga dengan Tuhan. Karena kita lupa waktu juga dengan keluarga. Keliru banyak orang. Sibuk dengan kita punya kesibukan, pada akhirnya apa? Kita lupa 2 hal ini. Tetapi mari kita refleksi kita pun diri masing-masing. Kalau beta kadang lupa memberi waktu untuk Tuhan, kadang lupa untuk memberi waktu untuk keluarga, maka belajar untuk benahi itu satu persatu dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita seperti ini. Ada seorang pendeta setengah tua datang ke sebuah rumah sakit. Ya. Dia bermaksud membesuk seorang anak muda yang jemaatnya dalam 3 bulan terakhir terkena kanker yang begitu sangat-sangat ganas. Ya. Yang anehnya ketika Pak Pendeta yang datang ini, dia membawa sekuntum bunga yang telah layu. Ya, ketika Pak Pendeta datang, sampai muda senang
Ya, pendetanya kembali berkunjung. Lalu pendeta itu meletakkan bunganya dan berbincang-bincang dengan sang pemuda itu. Pendeta ini menghibur pemuda itu yang dalam 3 bulan tubuhnya yang maco, tubuhnya yang kuat, yang parasnya ganteng, tapi terkuras habis tinggal kulit-kulit dan tulang-tulang. Akibat apa? Dikikis oleh kanker ganas itu. Bapak mau bersaudara semua, berkali-kali sang pemuda itu berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan menyembuhkan saya akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan menyembuhkan saya akan mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Sang pendeta kemudian tertawa, tersenyum dan berkata, saya doakan nak. Setelah mereka berbincang sana sini, sang pendeta kemudian berkata untuk pamit pulang. Dan sebelum Pak Pendeta pamit pulang, dia harus mendoakan anak ini. Setelah selesai berdoa dan sang pendeta pun pamit pulang dan melangkah keluar dari kamar pemuda tersebut. Baru melangkah beberapa langkah, ada terdengar suara, Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta menoleh dan bertanya kepada ini anak, ada apa nak? Bolehkah saya menanyakan sesuatu kepada Pak Pendeta? Pak Pendeta bilang begini, boleh nak. Pak Pendeta menoleh kembali dan duduk. Kemudian pemuda ini berkata, bolehkah Pak Pendeta berterus terang kepada saya? Mengapa dari tadi Bapak Pendeta datang bukan membawa sekuntum bunga yang baik bagi saya, tetapi membawa sekuntum bunga yang telah layu? Pak Pendeta bilang seperti ini, ingatkah engkau setahun yang lalu, ketika Ibu Pendeta datang menawarkan engkau untuk menjadi pemimpin remaja, bukankah engkau menolak dan engkau berkata, waduh Pak Pendeta, maaf saya masih sibuk kuliah. Ingatkah engkau setahun yang lalu ketika Ibu Pendeta datang menawarkan engkau untuk memimpin kor puji-pujian karena engkau berkarisma, engkau punya bakat. Engkau berkata bahwa, aduh Pak Pendeta, maaf saya masih susun skripsi. Ingatkah engkau setahun yang lalu ketika Pak Pendeta datang dan menawarkan engkau untuk memimpin pemuda, engkau selalu berkata, maaf Pak Pendeta, saya sudah kerja. Apakah selayaknya engkau memberikan yang sisa untuk Tuhan? Kadang-kadang kotong sadar tidak sadar, kotong juga sedang memberikan Tuhan bunga yang sedang layu. Benar demikian ya? Sadar tidak sadar. Yang sisa ini kadang-kadang kotong mau berikan untuk Tuhan, tapi seutuhnya kadang-kadang kotong lupa. Ya? Kadang-kadang kita lupa. Bapak, mama, Bapak, saudara, semua mari kita refleksi kita punya diri. Kenapa saya mempersembahkan hidup saya seutuhnya untuk Tuhan? Ya, karena apa? Hidup ini dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau bukan ke Tuhan, kita tidak siapa-siapa. Tadi malam kita sangat tegaskan kepada majelis yang ada di Solavide Bauafan. Kalau Tuhan kasih kita kepercayaan untuk melayani, maka manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Jangan kita sia-siakan. Kalau Tuhan masih memberi kita waktu untuk bekerja, maka hargai semua pekerjaan itu. Kalau Tuhan masih beri kita waktu untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan, maka hargai semua itu sebaik mungkin. Sebelum orang selalu berkata, penyesalan itu datang terlambat. Karena itu kita semua hadir saat sore hari ini. Sama sampaikan kepada kita semua. Hari-hari yang kita lalui, ingat, adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang penuh dengan misteri. Tapi ingat, sama sampaikan kepada kita semua bahwa bekerjalah selagi masih hari siang, sebab datangnya malam. Tidak orang satupun yang bisa bekerja. Karena itu kita semua hadir saat sore hari ini. Pergunakanlah waktu sebaik-baik mungkin. Jangan lewatkan satu titik pun. Supaya apa? Kita diberkati dan diberi perlindungan oleh Tuhan. Saya pesan kepada Bapak dan Mama, kakak, adik semua. Mari. Kalau nafas masih ada, terus melangkah. Kalau nafas ini Tuhan masih beri, terus berkarya. Kita kutip lagu dari Dirli ya. Sampai bumi berhenti berputar, nafas ini masih ada, teruslah berkarya. Ya. Kalau nafas sana ada lagi, siapa masih bisa berkarya? Sana ada yang bisa berkarya. Karena itu selagi detak denyut jantung masih berdetak,
teruslah melangkah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, menolong, dan memampukan keluarga di tempat ini. Amin. Kita akan masuk dalam doa, dan apa yang disampaikan silahkan disampaikan.